Shalom umat Tuhan, kami sangat bersuka cita dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah Minggu Raya Gereja Sitri Pemulihan Kupang hari ini. Dan kita semua patut bersuka cita, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan kita, sebab Mazmur 121 ayatnya yang kedua dan ketiga berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap." Mari Bapak Ibu semua, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah hari ini. Sebab itu mari kita semua berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sungguh setia di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, hari ini kami dapat beribadah kembali Tuhan Yesus. Biar Engkau hadir dengan kebesaran-Mu Tuhan Yesus, menjamah setiap hati kami yang terbuka. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Dan Engkau hadir melawat setiap hati kami, setiap jiwa kami yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan
syukur dan sembahmu hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau segala yang kami perlu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau ketenangan jiwa kami. Engkau tempat kami berseru. Engkau batu karang yang teguh Tuhan. Dan tidak ada yang seperti Engkau. Selamanya kami mau mengagungkan nama-Mu. Selamanya kami mau bersandar hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kemenangan kami. Engkau perteduhan jiwa kami. Katakan terima kasih Tuhan. Dia dekat, Dia mendengar setiap seruan kita. Nikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Renungkan segala kebaikan Tuhan. Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Semua yang kami perlu ada di dalam-Mu. Dan dengan iman kami mau berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami Tuhan. Selama hidup kami mau mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita dan naikkan pujian ini dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang kami pandang Tuhan. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, Engkau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, akan mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan tolong memberkati supaya apa yang kami berikan
itu berguna untuk kemuliaan Kau Bapa. Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja ataupun melalui fasilitas Kris, maupun dapat diantar langsung ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, katakan sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan lebih sungguh katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya. Selamanya Kau ku cinta, selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Saya senang sekali pada hari ini bisa berbagi firman untuk Anda semuanya. Doa saya agar kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pewahyuan, menjadi rema. Saya yakin sekali kata kitab suci yang mengatakan orang yang kesukaannya merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan topik saya untuk minggu ini adalah Joy to the World. Kita masih sedang dalam situasi merayakan hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita, hari di mana Allah melawat manusia umatnya. Dan di dalam hari Natal ini, saudara, salah satu yang Tuhan lakukan bukan hanya untuk menebus dosa, bukan hanya sekedar untuk membawa berita sukacita, tetapi Allah datang dalam Natal melalui Kristus Yesus untuk memulihkan sukacita hidup manusia. Itulah sebabnya, saudara, di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, saudara akan menemukan sebuah ayat yang berbunyi seperti ini. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang." Saudara-saudara, konteks daripada ayat ini adalah pada waktu Israel sedang di dalam lorong yang gelap 400 tahun.
di dalam lorong yang gelap, di dalam kegelapan tidak ada pewahyuan, tidak ada suara Tuhan, tidak ada tuntunan yang jelas. Mereka hidup secara politis dalam penjajahan, mereka hidup dalam penderitaan. Banyak orang yang mulai pesimis untuk menatap hari esok. Banyak di antara mereka yang sedang menantikan Mesias yang sudah dijanjikan tapi belum datang-datang. Dalam situasi seperti itu, banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Maka berita Natal adalah berita kontras antara takut dan sukacita. Karena Anda tidak bisa hidup dalam dua-duanya pada saat yang sama. Artinya, Anda tidak bisa hidup dalam sukacita ketika Anda hidup dalam ketakutan. Demikian juga ketika Anda tenggelam dalam ketakutan, Anda akan sulit menikmati hidup dalam sukacita. Itulah sebabnya salah satu harus dihilangkan. Jangan takut, kata malaikat. Sebab hari ini aku membawa kamu berita yang penuh dengan kejutan. Yaitu bahwa hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat. Kamu akan menemuinya di sebuah kandang berbungkus kain lampin. Saudara-saudara, itu berita yang luar biasa. Lalu apa artinya? Apa artinya berita sukacita ini kepada kita? Artinya adalah Natal adalah wujud kasih Allah untuk memulihkan sukacita umat manusia. Nah, saya mau mengecek Anda semuanya masih ada sukacita walaupun sedang diterpa oleh virus corona. Masih ada senyum dan ketawa pada waktu Anda sudah kehilangan income dan tidak ada pendapatan seperti biasa. Masih ada pujian dan penyembahan dan rasa syukur saat hidup saudara dihimpit dengan persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Saudara, Natal adalah joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Karena apa? Kesukaan, sukacita, hidup bahagia, bergembira, itu adalah suasana surga. Jadi di surga hanya ada satu mood, hanya ada satu suasana, yaitu sukacita. Di sana tidak ada tangisan dan air mata. Di sana tidak ada kertakan gigi dan penyesalan. Di sana hanya ada satu sukacita. Itulah sebabnya Allah mengirim Anda ke dalam dunia ini untuk apa? Sekolah sukacita. Supaya pada waktu Anda masuk ke surga, Anda sudah tidak kaget lagi. Anda tidak merasa bosan, Anda tidak merasa aneh. Karena apa? Di surga selama-lamanya kita hanya akan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya di dunia ini adalah sekolah bersukacita. Amin. Sayang sekali, sukacita yang Tuhan berikan sejak kita bayi itu hilang, direnggut oleh beban utang, tagihan listrik, ya kan? Direnggut oleh kekecewaan, keputusasaan yang menimpa hidup kita. Perhatikan baik-baik. Waktu Anda masih bayi, Anda bisa senyum, Anda bisa tertawa tanpa diapa-apakan. Tanpa diajak lucu-lucu, tanpa diberi tontonan awas ada sule atau ekstravaganza. Bayi itu bisa senyum, bisa ketawa 450 kali dalam sehari semalam. Perhatikan bayi Anda. Seiring dengan perkembangan umur, setelah umur 45 tahun, menurut rata-rata, senyum dan ketawa kita tinggal 15 kali. Lalu kemana yang 435 kali? Tenggelam atau hilang atau sirna bersama dengan pengkhianatan, kepahitan, persoalan, pergumulan, banyak tagihan, sehingga tidak bisa senyum lagi. Bawaannya marah, stres, khawatir, takut, cemas, pesimis. Itu yang merenggut sukacita. Natal adalah wujud kasih Allah memulihkan sukacita Anda semua. Amin. Nah, saya mau mengajak Anda, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang bisa merenggut sukacita Natal dalam hidup Anda. Yang pertama, hal pertama yang bisa merenggut sukacita Natal adalah amarah atau rasa marah. Saudara-saudara, orang yang barangkali
paling tidak bersuka cita di malam Natal adalah Raja Herodes. Seorang raja yang kejam, raja yang bengis, raja yang serakah, raja yang menghalalkan segala macam cara, raja yang sedang stres oleh karena suksesi. Saudara-saudara, menurut sejarah, Herodes itu bukan keturunan raja. Dia bisa menjadi raja oleh karena pintar berpolitik dan dia bisa menikahi wanita-wanita keturunan raja. Tidak tanggung-tanggung. Istrinya Herodes lebih dari 4. Ada yang namanya Doris, ada yang namanya Cleopatra, ada yang namanya Mariame I, Mariame II. Masing-masing istri melahirkan anak laki-laki. Dan masing-masing anak laki-laki ingin menjadi seperti bapaknya. Ingin menggantikan papanya jadi raja. Masing-masing anak dengan ibunya bersekongkol dengan kaisar di Roma supaya diangkat untuk menjadi raja. Timbullah konflik dalam keluarga dalam hal masalah suksesi ini. Makanya Herodes di umur tuanya dia stres. Saking stresnya dia pernah membunuh istrinya, membunuh mertuanya, membunuh 2 anaknya. Ini raja yang hidup dengan amarah. Di tengah-tengah stres karena suksesi yang tidak berhasil, ada orang Majus dari timur datang membawa kabar. Ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ada tanda bintang dari timur. Saudara-saudara, maka Herodes memanggil para Majus dan ditanya, benarkah ada raja yang baru lahir? Cari alamatnya, temukan dia, kabari saya akan menyembah dia, kata Herodes. Saya tidak percaya. Buktinya apa? Ketika para Majus diberitahu oleh malaikat, jangan kembali ke istana, mereka ambil jalan lain. Herodes marah. Dan kemarahannya itu membuat dia mengeluarkan fatwa, memerintahkan supaya semua bayi di bawah 2 tahun dibunuh. Saudara-saudara, orang-orang yang mudah marah, orang-orang yang mudah terancam, sulit hidup dalam sukacita. Saya kasih peringatan kepada Anda. Ketika Anda hidup dalam kemarahan, Anda hidup merasa terancam, Anda tidak akan pernah menikmati damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Bertobat. Amin. Bertobat. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Amarah itu bukan hanya merampok sukacita dalam hidup, amarah bisa merusak pernikahan, merusak karir, merusak persahabatan, dan bahkan merusak tubuh Anda sendiri. Karena apa? Marah 5 menit. Imun sistem Anda macet selama 6 jam. Perhatikan baik-baik. Anda marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh kita macet. Itulah sebabnya orang yang sering marah biasanya gampang sakit. Bertobat. Kenapa Anda marah? Rasa terancam. Kenapa Anda rasa terancam? Karena Anda yang ingin menjadi raja atas dirimu sendiri. Herodes tidak mau ada raja lain. Dengar? Dia tidak mau ada kompetitor. Dia tidak mau ada penguasa lain. Dia mau berkuasa atas seluruh kerajaan dan dirinya sendiri. Orang yang tidak mau tunduk kepada yang maha tinggi, dia akan hidup dalam masalah terutama egonya yang membuat Anda marah, yang membuat Anda tidak mau disaingi, yang membuat Anda tidak mau merendahkan diri karena di dalam diri saudara ada ego yang menjadi sumber kemarahan. Semua kemarahan bersumber dari me. Saya. Bertobat. Kalau Anda seperti Herodes, segera bertobat. Supaya apa? Joy to the world. Sukacita dari Tuhan untuk kita semua akan menjadi bagian kita. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, Anda bisa kehilangan sukacita karena apa? Karena powerless. Saudara merasa tidak berdaya. Mengapa tidak berdaya? Seperti Maria. Jemaat si Tri Kupang yang saya kasih. Kadang-kadang dalam hidup kita menghadapi situasi di mana kita merasa powerless, kita merasa tidak berdaya, sama seperti Maria. Ketika malaikat datang menjumpai dia, kemudian memberikan salam, "Salam hai engkau Maria, yang dikaruniai oleh Allah,
Kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Kamu akan menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, Maria yang tidak siap menghadapi kenyataan langsung protes dengan mengucapkan kalimat, "How shall this be?" Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Saya belum bersuami. Saudara-saudara, Maria sedang tidak bisa mencerna kenyataan dengan akal sehatnya. Bagaimana mungkin? Nah, dalam hidup ini, ketika Anda diizinkan menghadapi bagaimana mungkin, saudara tidak bisa lagi mencerna kenyataan yang ada. Yang ada hanyalah how shall this be? Anda akan kehilangan sukacita. Dan saya mau jujur di dalam hidup ini, kalau saya minta saudara mendaftarkan bagaimana mungkin, pasti Anda punya di dalam hidup saudara. Bagaimana mungkin saya bisa menyekolahkan anak-anak saya? Suami saya baru kena PHK, Pak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa membeli rumah di Kupang nih? Mahalnya bukan main dan income saya untuk makan saja tidak cukup. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa menikah? Sudah umur 39 tahun belum ada yang masuk minta, ya kan? Bahkan sudah keliling kampung sambil nyanyi, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, kita punya bagaimana mungkin banyak sekali. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, "Pak, bagaimana mungkin saya bisa hidup dalam sukacita? Suami saya minggat dan tidak pulang-pulang. Sudah 10 kali lebaran, sudah 10 kali puasa. Barangkali dia minggat bersama Bang Toyib yang tidak pulang-pulang. Bagaimana mungkin saya bisa menikmati pernikahan yang bahagia?" Saudara-saudara, saya bisa memahami itu semua. Saya tahu apa yang sedang Anda hadapi. Saya tahu yang namanya bagaimana mungkin bisa menyita pikiran, menyita waktu. Kita tidak bisa menikmati hidup ini. Kemana-mana kita menjadi pesimis, kita menjadi galau, kita menjadi takut. Tetapi Natal adalah kabar yang dibawa oleh malaikat, yang disampaikan oleh Maria. Dengar Maria, Roh Kudus yang akan mengerjakan semuanya ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara-saudara, saya ulangi lagi. Malaikat menyampaikan salam itu kepada Maria, dan salam itu yang membuat Maria merubah cara berpikirnya. Dengar baik-baik. Malaikat mengatakan, "Maria, dengar baik-baik. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan mengerjakan itu." Saudara-saudara, saya bahagia karena Maria tidak lama setelah itu dia mereposisikan cara berpikirnya. Kalau tadi dia hanya mengatakan, "How shall this be?" Bagaimana mungkin? Oh, tidak masuk akal. Tidak mungkin saya akan mengalami keajaiban. Bagaimana saya bisa hidup bahagia? Rasanya ini sulit untuk saya dapatkan. Dengar baik-baik. Reposisi cara berpikir Anda. Seperti Maria. Maria mengatakan apa? "Aku ini hambamu. Jadilah menurut kehendakmu." Yang membuat Anda kecewa, yang membuat Anda putus asa, yang membuat Anda kehilangan sukacita karena keinginan Anda kadang-kadang terlalu banyak dan Anda tidak bisa mengontrol keinginan. Maka rahasia untuk hidup dalam sukacita adalah tundukkan keinginan Anda di bawah kehendak Tuhan. Ingat kitab Yakobus, apa yang membuat perkelahian? Apa yang membuat percekcokan? Apa yang membuat perselisihan? Keinginan. Itulah sebabnya ketika kita diizinkan menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, tundukkanlah keinginanmu di bawah kehendak Tuhan. Pasrahkanlah kehendakmu di bawah kehendak Tuhan. Artinya, ikutilah pikiran Tuhan. Maria mengatakan, "Aku ini hambamu. Jadilah sesuai dengan kehendakmu." Haleluya. Setelah itu saudara membaca dalam kitab Lukas ada nyanyian Maria. Dia bisa menyanyi karena apa? Dia pasrah kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu dalam hidup ini saudara diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah. Kadang-kadang kita tidak sanggup mengatasinya. Kita mungkin sudah sampai di ujung keputusasaan dan kita mengatakan, "Tuhan, aku tidak sanggup.
Mungkin saudara-saudara mengatakan, aduh bagaimana mungkin? Kemana-kemana saudara nyanyi, oh tak mungkin, atau mungkinkah, mungkinkah? Saya kasih jawaban, daripada saudara kesana kemari galau, dan nyanyi oh tak mungkin atau mungkinkah, percayalah kepada kata-kata firman Allah, nyanyikan, tiada mustahil bagi Dia. Jemaat Sitri Kupang, nyanyikan lagu ini. Tiada mustahil bagi Dia, gagah perkasa, penasehat ya. Tiada mustahil bagi Dia. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Ada banyak kejadian, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang hanya bisa dihadapi dengan pasrah di hadapan Tuhan, berserah kepadanya dan katakan, aku ini hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Amin, saudara-saudara. Saya mau mengajak Anda semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita coba menengok ke dalam. Kita melihat situasi hati kita masing-masing. Coba dicek. Ada berapa banyak how shall this be? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ketika Anda terus mempertanyakan bagaimana mungkin, kemungkinan saudara akan stres. Kemungkinan saudara tidak bisa tidur. Kemungkinan saudara akan sakit. Kemungkinan saudara akan depresi. Dan kemungkinan saudara tidak akan bisa melanjutkan kehidupan ini. Daripada saudara selalu bagaimana mungkin. Mari kita menyanyikan tiada mustahil bagi Dia. Karena apa? Memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara-saudara, saya masih ingat ketika saya menderita penyakit kanker. 15 tahun yang lalu, mata kiri saya buta, wajah saya kram, saya hilang rasa, gula darah 650. Saya pikir saya akan mati. Saya pergi ke Singapura, dokter mengatakan saya harus kemoterapi 15 kali, radiasi 35 kali. Secara manusia saya tidak mampu. Saya dalam keputusasaan bukan hanya takut menghadapi kemoterapi, takut nanti bayarnya bagaimana. Apalagi saya sudah tanya kepada salah satu pasien kanker yang memiliki masalah kanker seperti saya, Bapak Yani Teng. Saya tanya, Pak habis berapa untuk berobat di sini? Dia mengatakan 400 juta. Wah, saudara-saudara, saya bilang saya tidak bawa uang sebanyak itu. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Maka pada waktu saya diminta untuk tanda tangan 2 kertas, yang satu memahami dan menyetujui efek samping kemoterapi dan radiasi, saya tidak masalah. Mau buta kah, mau saya kehilangan berat badan, rambut rontok, tidak masalah. Tapi kertas yang kedua saya tidak tanda tangan. Karena apa? Saya harus membayar 30%. Dan itu banyak sekali. Uang yang saya bawa hanya 25 juta. Saya harus membayar 400 juta. Saya tidak tanda tangan. Akhirnya dokter yang mengajukan pertanyaan, Anda ini pekerjaannya apa? Saya bilang, saya pendeta. Apa yang Anda lakukan? Saya bilang, saya punya panti asuhan, saya memiliki sekolah perintisan, saya menginjil, saya melayani Tuhan. Saudara-saudara, tidak lama setelah itu Dr. Carmen Wong bilang, Anda tunggu sebentar di kantor saya. Dia keluar, saya tidak tahu. Saya berdoa dengan istri, saya memohon kuasa Tuhan, saya memohon keajaiban, saya memohon pertolongan Allah. Dan setelah 10 menit kami masih berdoa, Dr. Carmen Wong datang dan dia langsung nyalami saya. Pastor, Pak Pendeta, Anda gratis. Tidak perlu bayar. Karena apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda yang merasa powerless, tidak berdaya karena pergumulan yang sedang Anda hadapi. Ingat baik-baik, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak membiarkan Anda menghadapinya sendiri. Ingat baik-baik, persoalan yang kamu hadapi, pergumulan yang kamu hadapi, pencobaan yang sedang kamu hadapi, itu pencobaan yang biasa. Allah tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kamu. Dan kalau engkau sedang dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Itulah sebabnya di malam Natal atau di bulan Natal ini, saudara ingat kembali, Natal adalah wujud perhatian Allah. Untuk apa? Meringankan beban hidup saudara, supaya kita kembali dalam sukacita. Ketika Anda merasa tidak berdaya, powerless, disitulah Allah membuat Anda berdaya. Haleluya. Saya yakin saudara,
Apapun pergumulan saudara, bagaimanapun how shall this be, atau bagaimana mungkin yang saudara hadapi, berapa banyak bagaimana mungkin yang saudara miliki, Allah siap melakukan keajaiban bagi Anda. Amin. Yang ketiga, hal yang ketiga yang bisa mencuri sukacita Natal adalah rasa terhina atau rasa tertolak. Saudara, nyanyian Joy to the World atau berita kabar sukacita itu tidak disampaikan di istana, tidak dinyanyikan di rumahnya Gubernur Pontius Pilatus atau di Kaisar Agustus atau di bait suci supaya para imam mendengar dan menyaksikan. Nyanyian Joy to the World itu disampaikan oleh malaikat dari surga langsung kepada para gembala. Menarik kan? Kenapa Allah memperhatikan para gembala? Karena para gembala adalah kaum yang paling terhina, tersisih, tercecer, tertindas. Kalau saudara lahir dari kaum gembala, saudara adalah orang yang hopeless. Karena apa? Kalau Anda lahir dari kaum gembala, Anda tidak bisa mempunyai profesi yang lain. Karena kaum gembala sudah dicap oleh masyarakat, kaum yang tidak bisa dipegang perkataannya. Bukan hanya itu, reputasinya buruk. Karena tidak bisa membedakan mana milik saya, mana milik mereka. Itulah kaum gembala. Itulah sebabnya kalau saudara lahir dari kaum gembala dan ditanya, kalau besar mau jadi apa? Tidak ada pilihan lain. Jadi gembala. Saudara lahir dalam situasi di mana Anda tidak bisa punya banyak pilihan karena status sosial Anda itu sangat-sangat membuat Anda malu dan terhina. Tetapi kepada kaum yang terhina inilah, yang dianggap tidak berharga, yang dianggap bangsa kelas 2, nyanyian surgawi dinyanyikan kepada mereka, Joy to the world, the Lord has come. Oh saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Natal adalah wujud perhatian Allah untuk memulihkan jati diri kita. Sehingga melalui Kristus kita dipulihkan, hubungan kita disambung kembali dengan Allah, kemuliaan kita diberikan kembali, dan kita berhak menyebut Aba ya Bapa, dan kita bisa punya akses untuk menuju ke surga. Karena Yesus yang mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Pengorbanan itu klimaksnya ada di kayu salib. Dengan pengorbanan yang mahal, maka kita berhak untuk masuk dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Haleluya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Natal adalah berita sukacita. Saya terharu pada waktu para gembala tidak banyak bertanya, langsung meninggalkan padang penggembalaan, pergi mencari bayi yang dibungkus kain lampin, dan mereka bersukacita dan menyembah bayi itu. Dan mereka pulang memberitakan kabar baik ini. Mereka adalah penginjil pertama yang begitu antusias, begitu bersukacita. Karena apa yang dinantikan telah tiba. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara. Tapi saya mau memastikan kalau Anda selama ini merasa terhina, tersisih, dijadikan bangsa kelas 2, pernah dibullying, pernah merasa dianggap tidak punya harga diri misalkan, Anda tidak perlu takut. Allah datang ke dalam dunia untuk memulihkan apa yang hilang selama ini. Allah turun ke dalam dunia untuk menolong Anda kembali seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan. Seperti semula. Kita adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Kita berharga bukan karena barang berharga, bukan oleh karena kekuatan atau kuasa atau koneksi atau popularitas. Kita berharga karena Yesus telah bayar harga. Kita berharga karena Allah memperhatikan kita. Oleh karena itu saudara, kita tidak perlu minder. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu rendah diri di hadapan sesama kita. Karena apa? Kalau Allah saja mati di kayu salib dengan harga yang sama, maka kita sebetulnya tidak perlu membeda-bedakan sesama ciptaan Tuhan. Tidak peduli status pendidikan, status ekonomi, latar belakang, ataupun apapun juga. Di hadapan Tuhan kita sama, harga kita sama. Itulah sebabnya saudara tidak perlu merasa terhina. Mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh malaikat. Joy to the world. Kepada orang yang pernah merasa terhina,
pernah merasa dilecehkan, Anda berharga di mata Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Itulah sebabnya kalau Allah mengatakan kamu berharga di mata Tuhan. Kamu adalah umat pilihan Allah. Kamu adalah bangsa yang kudus. Kita berharga di mata Tuhan. Tidak perlu menyesal. Tidak perlu saudara harus merenungi nasib dan meneteskan air mata. Sukacita dari Allah telah tiba. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu situasi Anda semuanya. Tetapi di akhir khotbah ini, Jemaat Citri Pemulihan Kupang, saya mau mengajak Anda coba merenung. Masihkah ada sukacita dalam rumah tangga saudara? Masih ada canda tawa di dalam keluarga Anda? Masih ada kenikmatan dan happiness di dalam pernikahan Anda? Anda adalah pribadi yang punya passion, punya gairah untuk menjalani kehidupan ini. Semangat untuk melayani Tuhan. Kalau itu semua hilang, Anda perlu pemulihan sukacita dari Tuhan. Dan joy to the world. Saya baca lagi ayat yang tadi saya baca. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut. Sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang menggembirakan untuk semua orang. Untuk semua orang. Termasuk Anda. Jadi kalau Anda mengatakan, Pak Paulus, sudah lama saya tidak ada sukacita. Sudah lama saya tidak bisa tertawa. Sudah lama saya kehilangan kegembiraan dan kebahagiaan. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin itulah yang membuat Anda sakit. Mungkin yang membuat Anda galau. Mungkin yang membuat rumah tangga Anda kacau. Karena Anda tidak bahagia. Apa? Kebahagiaan itu adalah awal dari segalanya. Anda bahagia dulu, baru Anda berhasil. Itulah sebabnya, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat semua jemaat. Semua jemaat, taruh tangan di dada, saya mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi rema pada hari ini. Kami rindu firman-Mu pada akhirnya akan menolong kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang bersuka cita. Kalau selama ini kami kehilangan sukacita, kehilangan nikmat ilahi, kehilangan kebahagiaan oleh karena rasa marah, oleh karena rasa tidak berdaya, oleh karena rasa terhina, oleh karena kami merasa berdosa, ampuni semua kesalahan kami, pulihkan kehidupan kami. Dan aku berdoa buat keluarga demi keluarga, berdoa buat hamba-Mu Pak Charles dengan Ibu Lenda, dengan semua jemaat. Pulihkan kami semuanya ya Bapa. Biarlah minggu ini menjadi minggu sukacita, minggu pemulihan, agar Tuhan hidup di dalam hati kami dan kami menjadi agen-agen sukacita dan belas kasihan untuk sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara-saudara. Dan saya ingin mengajak saudara berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini. Saudara, saya ingin kita semua meyakini apa yang sudah kita dengar menjadi kebenaran, menjadi pewahyuan, sehingga kita semua bisa bagikan kepada yang lain-lain. Dan saudara bisa membagikan kebenaran ini kepada saudara yang lain melalui online, melalui Facebook dan sebagainya. Tapi izinkan saya mendoakan untuk semua jemaat. Semua jemaat, saya mau berdoa, biarlah kasih karunia Allah menyertai kita. Bapa kami di dalam surga, di akhir renungan ini, di akhir ibadah kami ini, kami ingin memberkati semua jemaat. Berkati keluarga demi keluarga, berkati anak-anak, berkati pekerjaan, berkati semua usaha kami, berkati semua kegiatan kami, bahkan berkati acara-acara liburan dan Natal kami, sehingga kami sama-sama bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Citri Kupang, saya mau Anda semuanya mengangkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Yesus Tuhan kita, dan perlindungan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari Bapak Ibu, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri.
Yesus, kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu dan terus mengucap syukur atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami masih boleh menikmati ibadah hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah, perkenanan Allah ada atas hidup hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dimanapun Tuhan berkenan untuk dia ada dan melayani. Di situ nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa kami. Berkati bangsa Indonesia, berkati Provinsi NTT, berkati Kota Kupang. Berdoa memberkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Biarlah semua mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati Gubernur NTT, Wakil, dan seluruh jajarannya. Biar mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati Wali Kota Kupang, Wakil, dan seluruh jajarannya. Semua ada dalam penyertaan Tuhan. Seluruh bupati, seluruh camat, seluruh lurah, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Biarlah kesejahteraan dari tempat yang maha tinggi turun bagi bangsa, provinsi, dan kota kami. Kami juga berdoa memberkati gereja Sitri Pemulihan Kupang. Berkati gembala kami, Bapak Pendeta Charles Besi sekeluarga. Biarlah hamba-Mu ada dalam hikmat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari yang paling tua sampai anak-anak dan ibu menyusui. Semuanya ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Umat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Pandang kepada Yesus, sumber kekuatan kita, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati anak-anak dan cucumu. Tuhan memberkati pernikahan. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati profesi. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati usaha. Tuhan memberkati apa saja yang disentuh oleh tanganmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan memberkati masa depan. Tuhan memberkati cita-citamu. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam kita, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, menuntun, membimbing, mengajar kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.